Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas dari sifat supremum dari R dan sifat infimum dari R. Nah, definisi dari sifat supremum yaitu setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas mempunyai supremum di R. Sifat infimum yang serupa dapat diturunkan dari sifat supremum. Katakan S sub himpunan tak kosong yang terbatas di bawah R. Maka himpunan S aksen sama dengan negatif S adalah S elemen S terdapat di atas, dan sifat supremum mengakibatkan bahwa U sama dengan supremum S aksen ada. Hal ini kemudian diikuti bahwa negatif U merupakan infimum dari S yang pembaca harus dibuktikan. Nah, dari definisi yang telah kita bahas teman-teman, yaitu kalau supremum, misalnya tadi kan kita berbicara tentang supremum, kita bayangkan ada himpunan, saya sudah menulisnya, itu ada himpunan S 1,4, maka batas atasnya itu bisa banyak, itu ada bisa 4, 5, 10 dan 100 dan seterusnya tak hingga. Tapi dari semua batas itu yang paling kecil yaitu 4. Ini 4-nya. 4. Nah, jadi itu yang 4 ini adalah supremumnya. Sifat supremum yang tadi definisinya teman-teman, sifat supremum itu menjamin bahwa bilangan paling kecil dari semua atas itu pasti ada di R. Tidak mungkin kosong, tidak mungkin hilang. Kita menjelaskan, ada penjelasan yang lebih formalnya, itu misalkan ya, kita misalkan S itu adalah himpunan bagian dari R, maka itu S tidak sama dengan 0 dan S terbatas di atas, maka terdapat U elemen R sehingga U sama dengan supremum S dengan syaratnya. Syarat pertamanya itu U adalah batas atas yang dimana S lebih kecil dari U untuk setiap S, untuk setiap S elemen S. Artinya semua anggota S itu tidak boleh melebihi U, yaitu angka 4 tadi. Kemudian syarat kedua yaitu U adalah yang paling kecil. Ya, U adalah yang paling kecil. Untuk setiap elemen lebih dari 0 terdapat S aksen elemen S, sehingga U negatif elemen lebih kecil dari S aksen. Artinya jika kita turunkan U sedikit saja, maka ada anggota S yang melewatinya. Ini membuktikan bahwa tidak ada batas atas lain yang lebih kecil dari U. Kemudian teman-teman, sifat infimum. Nah, sifat infimum dari R yaitu setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas bawah mempunyai infimum di R. Nah, sifat infimum ini tadi pernyataan sifatnya yaitu setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas di bawah pasti memiliki infimum di R. Nah, kalau misalnya supremum adalah batas atas terkecil, maka infimum itu adalah sebaliknya, yaitu batas bawah terbesar. Dari semua bilangan yang menjadi batas bawah S, infimum adalah nilainya yang paling besar. Kita gunakan contoh yang sama ya teman-teman, yaitu S-nya itu adalah 1,4, maka batas bawahnya banyak. Batas bawah yaitu 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, dari semua nilai batas bawahnya itu yang paling besar itu adalah 1. Nah, jadi maka
maka infimumnya S sama dengan 1. Kita jelaskan secara formal ya. Itu kita misalkan ya, S-nya itu S adalah himpunan bagian dari R. S tidak boleh kosong dan S terbatas di bawah A dan S terbatas di bawah. Nah, maka terdapat W elemen R sehingga W sama dengan infimum S, dengan syarat yang pertama, W itu adalah batas bawah. Maka W lebih kecil dari S untuk setiap S elemen S. Artinya semua anggota S itu tidak boleh kurang dari W. Nah, kemudian syarat kedua itu W adalah yang paling besar. Nah, yang seperti tadi, yang paling besar. Bentar. Paling besar. Nah, seperti tadi, yaitu yang paling besar itu adalah 1 dari semua batas bawahnya. Maka untuk setiap elemen harus besar dari 0. Terdapat S aksen elemen S sehingga S aksen kecil dari S tambah elemen. Nah, artinya jika kita naikin W sedikit saja, maka ada anggota S yang berada di bawahnya. Ini membuktikan tidak ada batas bawah lain selain yang lebih besar dari W. Nah, kita lanjut, yaitu ada sebuah soal latihan, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Nah, saya mengambil itu nomor 2, yang dimana ini bila S adalah himpunan bagian dari R memuat batas atasnya, tunjukkan bahwa batas atas tersebut merupakan supremum dari S. Nah, kita menjawabnya teman-teman. Nah, itu tadi soalnya itu bila S, soal latihan itu bila S, bila S himpunan bagian dari R memuat batas atasnya, berarti kita membuktikan bahwa batas atas tersebut merupakan supremum dari S. Nah, S itu yang memuat batas atasnya, berarti ada bilangan M, misalnya bilangan M elemen R yang memenuhi dua hal sekaligus. M adalah batas atas dari S. Kita kasih M adalah batas atas dari S, dan M elemen S. Nah, mari kita buktikan. Cara pembuktiannya itu
Pertama kita kasih kondisi atau kasus 1 itu S kecil dari U, maka untuk setiap S elemen S. Kemudian kasus 2 untuk setiap U V kecil dari U, maka terdapat S aksen elemen S, sehingga V kecil dari X aksen. Kita buktikan. Kita buktikannya, yaitu S itu himpunan bagian dari R. S tidak sama dengan 0. Kemudian M ini diketahui ya, M adalah batas atas dari S. Dan M elemen S. Ini adalah yang telah kita ketahui. Maka kita verifikasi kasus 1 tadi, yaitu M adalah batas dari S. Batas atas adalah batas atas dari S. Karena M adalah batas atas, karena M adalah batas atas dari S, maka S lebih kecil dari M untuk setiap S elemen S. Maka ini kasus 1 terpenuhi. Nah, kemudian kita verifikasi kasus 2, dimana tadi tidak ada batas atas lain yang lebih kecil dari M. Kita ambil sebarang, kita di selembar kertas kosong, kita ambil sembarang V elemen R dengan V elemen M, maka karena M elemen S, kita dapat memilih S aksen sama dengan M, maka V nya itu lebih kecil dari M, sama dengan S aksen, dengan S aksen elemen S. Nah, artinya setiap bilangan V yang lebih kecil dari M pasti ditembus oleh anggota S, yaitu S aksen sama dengan M itu sendiri. Nah, sehingga V tidak dapat terjadi batas atas dari S, maka kasus 2 terpenuhi. Kesimpulannya ya teman-teman, karena M memenuhi kondisi 1, atau kasus 1 dan 2, maka
M sama dengan supremum dari S. Terbukti bahwa batas atas yang termuat di dalam S merupakan supremum dari S. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.